Halo Kang Bro, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Hari ini saya kedatangan Vario 125 old dengan kendala permasalahan di bagian radiator Kang Bro. Beberapa hari yang lalu atau tempo hari untuk motor ini pernah datang ke bengkel saya dengan keluhan air radiator cepat kering atau cepat habis. Nah, setelah saya cek pada saat itu ternyata indikasi atau penyebabnya itu diakibatkan dari packing kop mengalami kebocoran. Pada saat itu terbukti bahwa untuk bagian radiator pada saat saya buka untuk tutupnya dan motor dinyalakan itu terjadi semburan. Itu menandakan bahwa untuk packing kopnya itu ada kebocoran. Nah, hari ini datang kembali niatnya mau memperbaiki bagian kerusakan tadi, bagian packing kop yang mengalami kebocoran. Namun di sini ada kendala lain Kang Bro, atau ada penyakit tambahan lagi. Di sini saya tunjukkan ya. Kemarin cuma mengalami cepat kering saja untuk air radiatornya dan sempat saya tambahkan. Kemudian untuk kondisi suhu mesin itu sudah normal kembali, lampu indikator tidak menyala lagi. Nah, sekarang untuk air radiator sudah kering lagi dan ternyata bukan cuma dari packing kopnya saja yang terjadi kebocoran, sekarang sudah masuk ke karter oli untuk air radiator. Nah, biasanya untuk kejadian semacam ini diakibatkan dari seal water pump atau seal mekanikal mengalami kebocoran juga Kang Bro. Jadi kronologi awalnya seperti itu untuk motor ini. Tadinya cuma packing kop saja, sekarang bertambah parah ke bagian seal water pumpnya juga mengalami kebocoran. Ini terbukti untuk oli kecampur sama air. Nah, sebelumnya itu cuma bagian packing kopnya saja karena pada saat itu juga melakukan penggantian oli untuk kondisi oli masih aman pada saat itu Kang Bro. Belum terjadi air radiator masuk ke ruang karter oli. Nah, sekarang ini sudah kejadian semacam ini. Nah, untuk proses selanjutnya ini kita lakukan pembongkaran, nanti kita perbaiki cara melepas dan memasang bagian seal water pump atau seal mekanikal, juga proses melakukan penggantian packing kop menggunakan packing kop yang baru, dan juga proses untuk kita lakukan slap di bagian silinder head ataupun silinder kopnya supaya nanti benar-benar rata, siapa tahu terjadi melengkung sehingga untuk kerapatannya itu sudah berkurang. Kita perlu melakukan proses slap atau pemerataan di bagian permukaan head dan juga silinder bloknya. Nah, kasus semacam ini biasanya akan mengakibatkan 2 kali kerja Kang Bro. Misalkan seandainya motor datang taunya cuma oli kecampur sama air radiator saja tanpa mengetahui kondisi sebelumnya Kang Bro. Nah, makanya untuk informasi dari pemilik motor itu sangat penting, membantu seorang mekanik untuk menganalisa sebuah kerusakan pada motor. Nah, ini awalnya sudah saya jelaskan tadi ya, packing kop sebenarnya juga sudah mengalami kebocoran. Kemudian sekarang ditambah lagi dengan kondisi semacam ini, bagian seal water pump juga mengalami kebocoran sehingga untuk air radiator ikut masuk bercampur dengan oli mesin. Oke ya, selanjutnya langsung saja kita bongkar, dan untuk proses pembongkaran mungkin akan saya skip. Nanti akan saya lanjutkan lagi pada saat proses pelepasan bagian seal mekanikal atau seal water pump dan juga proses slap atau pemerataan di bagian deksel atau silinder block dan juga silinder kop. Oke Mas Bro, untuk oli sudah saya buka, warnanya kayak coklat susu. Kemudian untuk bagian head, silinder head dan juga water pump sudah saya bongkar. Nah, sini. Baik Kang Bro, kembali saya sampaikan beberapa penyebab atau indikasi dari air radiator yang berkurang terus atau sering kering. Satu, bisa terjadi karena bagian perpak kop di sini yang mengalami kebocoran. Tolong Mas, perpakai bejur Mas. Nah, jadi untuk perpak kop terjadi kebocoran di sini, perpakai loh. Nah, oke, saya jelaskan Kang Bro. Untuk packing kop ini
Jika mengalami kebocoran, maka yang terjadi adalah, atau dapat kita lihat ciri-cirinya Kang Bro, air radiator cepat kering dikarenakan di area ruang sini ya, yang ada packingnya ini terjadi kompresi, kemudian kompresi itu terjadi kebocoran dan masuk ke area air. Nah di sini ya, kalau saya lepas, nah dia masuk ke sini dan akhirnya menuju ke air radiator juga untuk kompresinya. Dan pada saat tutup radiator kita buka, mesin menyala, itu akan terjadi sumbalan air atau kayak air mendidih seperti itu pada saat mesin dinyalakan. Nah kemudian untuk tingkat kebocoran yang semakin parah di area packing ini, biasanya motor juga susah untuk dinyalakan Kang Bro. Karena pada saat motor dimatikan atau diam, misalkan malam hari didiamkan dan besok paginya dinyalakan, itu susah sekali. Karena pada saat motor diam, karena di area packing ini sudah terjadi kebocoran, maka ada kemungkinan untuk air radiator juga akan terkumpul di area ruang bakar sini Kang Bro. Jadi walaupun tidak banyak, tapi ada kemungkinan jika ini terjadi kebocoran parah pada bagian kopnya ini, maka yang terjadi motor juga bisa susah untuk dinyalakan. Nah ini kalau penyebab dari packing kop yang mengalami kebocoran. Lalu untuk proses perbaikannya, kita akan mengganti packing kop ini, usahakan dengan kualitas ori kalau ada. Kemudian untuk mengantisipasi biar kita tidak kerja dua kali, maka untuk bagian packing, bagian silinder head dan juga silinder block, kita lakukan slab atau kita ratakan kembali. Bisa kita bawa ke tukang bubut atau bisa kita amplas. Menggunakan amplas kita taruh di atas kaca. Seperti video saya sebelumnya ya, pernah saya lakukan. Kalian bisa coba cek, bisa cari di bagian playlist servis radiator, silakan dicek. Nah kemudian penyebab air radiator kering atau habis bisa juga dikarenakan bagian ini water pump, seal water pump yang mengalami kebocoran, sehingga untuk air radiator bisa masuk ke ruang mesin. Nah kasusnya di motor ini dua-duanya ya, untuk packing kop sudah mengalami kebocoran dan disusul kembali dengan seal water pumpnya juga mengalami kebocoran. Nah kemudian untuk cara perbaikannya, nanti ini kita bongkar dulu Kang Bro. Kita lepas pen ini, kita tarik dari as plungernya. Nah untuk sealnya ada di dalam sini. Nah di sini juga ada selain seal water pump, di sini juga dilengkapi untuk seal olinya. Jadi penyekat antara dari kedua seal tersebut, di tengah-tengah sini juga dikasih lubang. Nah ini ada lubang ya, lubang ini tidak boleh buntu. Kalau misal buntu, ini yang akan menyebabkan jika terjadi kebocoran di area seal water pump, maka air radiator akan masuk ke ruang mesin sehingga bercampur seperti pada motor ini. Olinya bercampur dengan mesin. Kemudian untuk seal olinya jika mengalami kebocoran, maka di sini akan terjadi rembesan oli. Di sini terlihat ya, basah karena rembesan oli. Nah, kemudian untuk laharnya ini juga sudah terkontaminasi dengan air Kang Bro, sehingga dia kocak. Nah, seperti ini. Bergerak, ada gerakan. Nah, ini terlihat ya, untuk gotri-gotrinya sudah kering dan sudah berkarat. Ini akibat dari terkontaminasi oleh air. Seharusnya di area sini hanya terlumasi oleh oli saja untuk bagian lahar ini. Oke ya, selanjutnya kita proses pembongkaran bagian seal water pump dan juga seal olinya di sini. Kemudian kita lakukan juga untuk penggantian laharnya Kang Bro. Sekalian kita ganti laharnya dan kita lihat nanti untuk kondisi as plungernya. Kalau misal kondisi as plunyer itu masih bagus, belum terjadi luka atau baret, kita masih bisa gunakan kembali untuk as plunyer dari water pump ini. Oke ya, selanjutnya kita lakukan proses pembongkaran. Oke, selanjutnya kita lepas untuk pen dari as water pump ini ya, biar nanti kita bisa tarik keluar untuk bagian kipas dan plunyer asnya. Nah di sini saya gunakan bekas dari ini ya, pen piston. Nah ini saya profil, saya bentuk seperti ini Kang Bro, biar dia nanti bisa buat tatakan saat kita memukul seperti ini. Nah terlihat ya. Nah
Jadi nanti kita pukul dari atas untuk pennya ini biar keluar. Oke, selanjutnya kita langsung saja kerjakan. Oke bro, dia sudah mulai keluar ya untuk pennya. Nah ini sedikit lagi kita perkecil lagi untuk bagian ujung dari jeruji motor ini. Ini saya gunakan jeruji motor bekas Kang bro. Ini kita kecilin lagi biar dia bisa mendorong keluar untuk pen ini. Oke Kang bro, untuk pen dari asplonjernya sudah terlepas dan ini pennya. Jadi ngelepasnya ini agak susah juga Kang bro, karena ini cukup keras ya. Kalau posisi sendirian nggak ada yang megangin ya kita gunakan ragum seperti ini ya untuk membantu. Nah ini sudah terlepas, kemudian kita lepaskan untuk asplonjernya. Ini tinggal kita ketok ke arah sana saja Kang bro, nanti dia keluar. Oke, untuk asnya sudah keluar Kang bro. Nah di sini terlihat ya untuk sealnya seperti ini. Nah ini untuk asnya. Kotor sekali, nanti kita bersihkan Kang bro. Ini untuk asnya apakah masih bisa digunakan atau tidak, nanti kita bersihkan dulu ya. Kalau dia sudah terlalu termakan, sebaiknya ini juga diganti Kang bro. Tapi kita bersihkan dulu saja nanti. Oke Kang bro, ini untuk posisi pelepasan bearing tadi tidak saya sempat videokan ya, karena untuk inside-nya itu sudah ambrol terlebih dahulu. Jadi ini untuk bearing bagian diameter dalam sudah ambrol terlebih dahulu, kemudian harus melepas juga untuk bagian inside luarnya ini, outsetnya.
Nah setelah ini keluar baru kita bisa mengeluarkan seal olinya. Nah di bagian sini seal oli ini ya Kang Bro. Nah ini sudah mengembang seperti ini, dan ini sudah terjadi bocor pastinya karena terbukti untuk air radiator masuk ke ruang oli. Nah ini untuk bagian seal dari seal water pumpnya sendiri seperti ini. Nah ini saya tunjukkan ya. Ini untuk konstruksinya, susunannya, yang bagian ini yang ada fibernya ini terpasang di bagian kipas ini, masuk mentok ke sini, kemudian disusul dengan fiber berbahan fiber seperti ini di sini. Nah selanjutnya disusul lagi oleh seal ini sendiri seperti ini. Nah seal ini masuk ke ini. Nah ini bisa dilepas ini Kang Bro, rumahan dari seal water pumpnya ini. Nah semacam ini ya posisi terpasangnya. Nah jadi untuk seal water pumpnya itu mirip model kayak punyanya mesin pompa air seperti ini. Jadi cuma himpitan-himpitan dari fiber ini dan juga ketemu dengan karet sealnya ini. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita bongkar untuk bagian rumahan dari seal water pumpnya ini. Baik Kang Bro, untuk videonya saya rasa sampai di sini dulu ya, karena ini durasi akan terlalu panjang karena proses pengerjaannya juga agak lama. Belum lagi untuk proses perataan dari bagian silinder head dan juga silinder block. Nah untuk video kali ini saya tunjukkan tadi untuk cara pelepasan dari seal water pumpnya ya. Untuk proses pelepasan pen yang di sini, kemudian pelepasan dari konstruksi susunan dari seal oli juga seal water pumpnya, kemudian juga bearing karena ini akan dilakukan penggantian juga. Ada kemungkinan Kang Bro, karena ini bagian as plunyernya sudah ikut termakan, ada kemungkinan saya akan rembukan dulu sama yang punya motor. Kalau saya sarankan ganti satu set, apakah beliau berkenan atau tidak, nanti kita tunggu keputusan dari owner atau pemilik motor. Karena ini terlalu banyak yang diganti sebenarnya Kang Bro, kalau pretelan-pretelan seperti ini. Bagian seal sudah jelas, kemudian bearing dan untuk o-ring ini juga harus diganti Kang Bro. Ini nggak mungkin dipakai lagi, kalau cuma dilem-lem ini dikhawatirkan akan terjadi kebocoran. Ini sudah bantat semua, mati ya. Jadi saya rasa kalau mau diakal-akal, harus ganti plunyer ini juga asnya ya kan. Kalau cuma ganti sealnya saja itu masih mending, seal dan bearing. Tapi ini semua sudah parah seperti ini. Kita konfirmasi dulu. Nah untuk videonya saya akhiri dulu sampai di sini Kang Bro. Yang penting diambil untuk pengalaman yang saya bagikan di sini ya. Tadi cara pelepasan pen ini, kemudian cara melepas juga bagian seal-sealnya. Ya, kemudian beberapa penyebab dari air radiator yang sering berkurang sudah saya jelaskan di awal video tadi ya. Ada beberapa penyebabnya. Kemudian satu lagi yang saya lupa Kang Bro, di bagian selang-selang ini jika terjadi kebocoran di bagian klem-klemnya ini juga akan menyebabkan air radiator akan kering ya. Seperti itu Kang Bro, penyebab daripada untuk air radiator itu bisa berkurang atau susut lebih cepat. Oke, untuk selanjutnya dibantu like video dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya silakan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan untuk video kelanjutannya. Salam otomotif.